Ini lagi malah ada pedangdut udah tua, renta, bau tanah, pakai fitnah habaib. Apa fitnahnya? Oh, itu doktrinnya Ba'alawi, doktrinnya Habib. Habib itu mau dia mabok kayak mau dia maksiat pasti masuk sorga. Makanya waktu itu kan di Jakarta saya bilang, hei Roma, kamu jangan asal ngomong. Yang ngomong begitu Habib siapa? Hah? Habib siapa yang ngomong? Kata Fagil Mogadam, pergi wahai mungkar nakir, pergi wahai mungkar nakir. Jangan kamu siksa ini orang, jangan kamu azab dia, kamu cambuk dia, teriakan dia, jeritan dia, mengganggu zikirku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijawab oleh Imam Ja'far Shadiq, ketahuilah jika ada orang zalim dia aman dari semuanya, ketahuilah mereka masuk surga karena syafaat kami keluarga Nabi SAW. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami keluarga Nabi SAW bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kena Gali Channel. Nah, entah kenapa video ini seringkali muncul di Belanda ya. Padahal ini kayaknya video-video lama dimana si Bahar ataupun beberapa Habib lainnya juga sering mengatakan ini. Cuma yang paling kotor itu ya mulut si Bahar inilah ya. Kalau ngomong, dimana saya pernah bilang kalau Habib itu pasti masuk surga. Nah, memang sebenarnya nggak pernah ada ya. Nggak pernah ada Habib ini langsung ngomong doktrin-doktrin kalau Habib ini dijamin masuk surga. Memang secara langsung nggak pernah ada, makanya aku juga belum ada bahas nih statement-statement ini gitu kan. Tapi karena sering muncul di beranda, kayaknya minta dibahas nih video kan gitu mungkin ya. Pikiranku sih kayak gitu, tapi ya udahlah kan karena sering muncul ya udahlah aku bahas aja lah sekalian ya. Nah, jadi gini, memang kalau secara langsung itu belum ketemu juga sih aku ya. Ada Habib nih yang bilang kalau Habib ini pasti masuk surga. Tapi ada ceramah-ceramah mereka juga yang mengindikasikan bahwasanya mereka ini ahli surga. Karena kenapa? Karena ada beberapa video nanti aku tunjukkan yang dimana leluhur mereka ini bisa membentak malaikat munkar wa nakir, ya kan? Udah gitu ada juga orang yang ahli maksiat terus meninggal, dikasih secari kertas, dipesenin nanti kalau datang malaikat munkar wa nakir, kasihkan surat dari gua, lu masuk surga tanpa hisab. Jadi sini artinya kan mereka Habib ini atau leluhur mereka Ba'alawi ini secara nggak langsung udah bisa menjamin orang masuk surga. Artinya kan ya mereka sendiri sudah terjamin surganya, makanya bisa menjamin orang lain masuk surga. Apalagi untuk Habib keturunannya, ya kan? Orang fasik, orang fajir dikubur di sebelah kuburan mereka aja bisa dapat syafaat. Itu yang bukan dari kalangan habaib, apalagi yang dari kalangan habaib. Yang berarti ini kan mengindikasikan bahwa ya, kelompok mereka ini sudah menjaminkan diri mereka dan menjaminkan orang lain bisa masuk surga kan, itu kan artinya. Ya udah nggak usah banyak cincong, kita simak dulu lah videonya. Ini lagi malah ada pedangdut udah tua, renta, bau tanah, pakai fitnah habaib. Apa fitnahnya? Oh, itu doktrinnya Ba'alawi, doktrinnya Habib. Habib itu mau dia mabok kayak mau dia maksiat pasti masuk sorga. Makanya waktu itu kan di Jakarta saya bilang, hei Roma, kamu jangan asal ngomong. Yang ngomong begitu Habib siapa? Hah? Habib siapa yang ngomong? Kalau ada Habib berbuat dosa, mabuk, melatur, zina, maksiat, pasti masuk surga. Siapa yang ngomong Habibnya? Bawa ke sini, biar saya bantai depan kamu tuh Habib yang ngomong begitu. Habib Al-Qudusiyah, Syekh Ibrahim Baharwas dari Shibam. Beliau menceritakan tentang keramat-keramat daripada Al-Imam Fagih Al-Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Fagih Al-Mugaddam, beliau datuknya para habaib yang ada di tengah-tengah kalian. Beliau Fagih Al-Mugaddam Ustadzil A'zam, guru besar. Beliau Syekhus Suyuhus Syariah, gurunya para guru-guru syariat. Qudwatul Muhaqqiqin, beliau pedoman para ahli hakikat. Beliau Tajul A'immatil Arifin, mahkota para ahli ma'rifat. Fagih Al-Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau dimakamkan di Zanbal. Zanbal pemakaman para aulia. Nah, dulu ada satu orang fasik. Ini orang ketika mati dikubur di dekat kuburnya Fagih Al-Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Dikubur di dekat kuburnya para aulia. Singkat cerita, ini orang fasik. Maka datang mungkar nakir, disiksa itu orang, diazab itu orang, dicambuk itu orang. Ketika itu orang sedang disiksa dalam kubur,
Tiba-tiba Fagil Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, beliau bangun dari kuburnya. Bangun dari kuburnya. Masuk ke kuburnya itu orang, roh yang mungkar wa nakir. Kata Fagil Mugaddam, pergi wahai mungkar nakir. Pergi wahai mungkar nakir. Jangan kamu siksa ini orang. Jangan kamu azab dia. Kamu azab dia, kamu cambuk dia, teriakan dia, jeritan dia, mengganggu zikirku kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang fasik dapat syafaat gara-gara kuburnya dekat dengan kuburnya orang soleh. Masih hidup dia tidak dekat dengan orang soleh, kuburnya yang dekat dengan orang soleh dapat syafaat. Bagaimana kalau semasa hidup kita dekat dengan orang-orang soleh? Banyak kali gelarnya ya Pak, segala macam penghormatan disematkan untuk Pak Ki Mukodam ini. Guru maha guru, dari segala guru, guru makrifat, mahkotanya makrifat, sampai lupa lah gua. Banyak kali gelar penghormatannya. Nah ini ya yang sering dilakukan oleh Habib-Habib Ba'alawi ini, bermetafora untuk menyamarkan akidah mereka. Mereka nggak minta dihormati, nggak minta dimuliakan, nggak minta disanjung segala macam, tapi nyematkan gelar penghormatan sebanyak-banyaknya. Mereka mengklaim ini, mengklaim itu, mengklaim segala macam, mengklaim hanya milik mereka. Kesaktian, kemuliaan, keistimewaan, dan segala macam kebaikan itu ada pada diri mereka. Tapi di satu sisi ngomong nggak mau pujian, nggak butuh pujian, nggak butuh penghormatan. Ya gitu. Sama kalau dibahasakan dengan tema yang kita bahas ini ya. Nggak ada si Bahar ini bilang kalau Habib ini pasti masuk surga. Tapi kenyataannya jangankan Habib ya. Orang yang bukan Habib, orang fasik, orang fajil, dikuburkan di sebelah kuburan Habib ini aja, malaikat itu direndahkan, dibentak-bentak, disuruh pergi. Artinya kan sakti ya, bisa bentak-bentak malaikat. Lagi disiksa, malaikatnya dibentak. Artinya kan mereka ini terbebas dari siksa, ya mungkin siksa kubur, mungkin siksa neraka juga. Oke, lanjut. Ada muridnya Habib Salim Jindan namanya Abdurrahman. Nih Bang Maman kalau kita panggil Bang Maman. Bang Maman ini sholatnya berantakan. Bang Maman ini maksiatnya luar biasa. Maksiatnya luar biasa. Ibadah kocar kacir. Ibadah kocar kacir. Tapi cinta banget sama Habib Salim Jindan. Sampai-sampai beliau itu kalau dia jualan ubi rebus, kacang rebus tengah malam tuh pakai gerobak jualan dia. Mangkal jualan makanan-makanan. Tuh kadang-kadang Habib Salim Jindan hampir setiap malam ngegodain dia. Datang, "Man, lo dagang?" "Iya, Beb." "Bungkus semuanya, Man, bawa ke rumah." "Iya, Beb." Dibungkus semuanya. Gak komplain. Kadang orang zaman sekarang ada bilang penglaris. Jadi kalau habis buka belum ada yang beli, pamali mau ngasih gratis. Katanya kena sial. Ya? Itu mitos. Lihat didikan Habib Salim Jindan. "Man, baru buka lo, Man." "Iya, Beb." "Bungkus semua, bawa ke rumah." Bukan hanya dibungkus, dianterin ke rumah Habib Salim Jindan. Itu hampir setiap malam. Jadi baru buka nggak jadi buka, tutup lagi. Orang habis diborong sama Habib Salim diminta. Itu hampir setiap malam. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Gak lama Maman meninggal. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, "Beb, Maman meninggal." "Innalillahi." "Sian tuh orang baik," kata Habib Salim. "Sekarang lagi diapain jenazahnya?" "Lagi pengen dibungkus, Beb." "Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu. Tungguin gue datang." Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jindan. Ngelihat itu jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh ke kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Dijamin sama Habib Salim. Dijamin sama Habib Salim. Nah ini ya, ini juga salah satu bukti video kalau Habib-Habib ini punya tiket-tiket surga ya untuk dibagi-bagikan. Ya kan, ya ini ke orang yang sholatnya berantakan pun ya bisa ngasih surat, bisa masuk surga tanpa hisap lagi. Nah ini ya, walaupun si Bahar memang nggak menyatakan langsung kalau Habib-Habib yang bermaksiat itu tetap masuk surga, tapi dari video-video ini kan kita bisa menyimpulkan ya, kalau orang yang fasik, yang fajir, yang ibadahnya berantakan kayak Bang Maman ini pun bisa dijaminkan surga oleh mereka tanpa hisap lagi. Malaikat munkar nakir pun dibentak pun bisa, ya kan? Luar biasa ya. Kasihan Bang Maman nih ya, di dunia ditipu, sampai udah mati pun masih ditipu juga. Kacau ya, kacau Ba'alawi ini memang. Nah ini ada juga satu lagi video yang lebih ekstrim lagi ya untuk si Bahar ini. Mudah-mudahan dia nonton video-video ini biar dia tahu kalau yang dibilang Bung Roma Irama itu ya benar. Kalau Habib-Habib Ba'alawi ini ya memang doktrin-doktrin kayak gitu. Sampai-sampai ada pikiranku kayak gini lah, kalau aku mati dikuburkan di dekat
Pakai mukodam apa siapalah yang bisa bentak-bentak malaikat itu. Berapa lah aku bayar tuh ya buat aku dikubur di situ. Ya, boleh juga tuh bisnis kayak gitu tuh. Ya udah, kita lanjut dulu videonya ini. Kamu ini katanya keluarganya Nabi yang cinta kamu masuk surga, lalu bagaimana yang cinta kalian itu orang nakal-nakal? Dijawab oleh Imam Ja'far Shadiq, ketahuilah jika ada orang zalim dia aman dari semuanya, ketahuilah mereka masuk surga karena syafaat kami keluarga Nabi SAW. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami keluarga Nabi SAW bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah SAW. Nah, ini abangmu apa siapa, Munihar? Ya kan, ini Habib juga kan, Al? Ya udah, jadi doktrin-doktrin itu kan bukan isapan jempol belaka kan, Bahar bin Smith. Habib-habib ini yang bisa ngasih syafaat yang bisa bikin orang masuk surga ya, maupun yang nakal-nakal ya. Bukan rahmat Allah lagi yang bikin orang masuk surga ya. Syafaat-syafaat anak cucu Nabi kayak kalian-kalian ini ya. Bukan main lah, kalian tipu-tipuin lah orang Indonesia ini. Parah kalian ini. Kacau kalian ini, kacau. Udahlah, udah nggak bisa berkata-kata apa-apa lagi aku nih. Oke lah ya, segini aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.